Oke, baik. Selamat malam. Saya sebelum saya melakukan presentasi saya untuk materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer untuk nilai UAS. Saya perkenalkan, nama saya Quirino Amadeo Di Jesus Korea Rego. NIM saya 19110124 dan juga saya mahasiswa kelas khusus jurusan Sistem Informasi. Oke, yang pertama aplikasi yang akan saya angkat atau bahas yaitu VHP, di mana Visual Hotel Program. Alasan saya kenapa saya mengangkat mengenai aplikasi ini, karena aplikasi ini yang digunakan di tempat kerja saya sebagai operasional setiap hari. Sebelum saya lanjut, saya bekerja di Hotel Neo Altare Kupang dan aplikasi ini digunakan dari awal opening hingga sampai akhir ini. Dan juga saya akan mengulas sedikit ke dalam mengenai aplikasi ini. Deskripsi aplikasi. Sistem aplikasi ini dipakai Hotel Neo Altare Kupang untuk membantu proses operasional hotel dari segi laporan keuangan, transaksi hotel, pelayanan kamar, inventory barang, dan juga untuk database check-in tamu baik dari online booking maupun offline booking, agar proses operasional hotel dapat berjalan selama 24 jam, maka selalu disupport oleh aplikasi VHP ini, yaitu Visual Hotel Program. Oke, lanjut lagi ke slide yang kedua, yaitu layanan yang ditawarkan oleh aplikasi. Itu ada FO Reception yang dimana disitu menggunakan sistem check-in, check-out, dan juga melihat bookingan online yang masuk baik dari travel agent, bookingan online Traveloka, Agoda, dan yang lain-lainnya. FO Kasir itu juga untuk pembayaran baik transfer dari resto di mana tamu ingin membayarkan dengan disatukan bilnya menggunakan bil kamar, dan juga untuk pembayaran hotel ataupun tamu-tamu check out. Ada sales marketing untuk melihat database event-event dan juga rate code harga kamar terupdate, telepon operator, housekeeping untuk melihat status check-in, check-out kamar, dan juga status kamar baik dari kotor, kamar yang di maintenance maupun kamar yang bisa dijual, banquet untuk room meeting yang dilakukan baik yang terisi maupun yang tidak terisi, restoran itu untuk melakukan taking order dan juga untuk pembayaran, akun receivable, purchasing, inventory, akun payable, general cashier, general ledger, dan fixed asset. Itu masuk ke sistem accounting, yaitu sistem keuangannya yang mengelola seluruh transaksinya. Target pengguna user. Target pengguna user itu seperti yang saya sebutkan tadi, dari beberapa departemen, ada front office, sales marketing, housekeeping, restoran, purchasing, inventory, akun payable, general cashier, general ledger. Itu dari purchasing sampai ke general ledger itu sudah masuk ke ranah accounting. Konteks penggunaan aplikasi digunakan selama 24 jam operasional tanpa berhenti. Jadi sistem ini sangat membantu operasional hotel. Jadi hotel sangat ketergantungan dengan sistem ini untuk melakukan transaksi. Jika sistem ini down, maka dilakukan transaksi manual. Oke, next lagi. Text analysis. Pada tahap ini merupakan tahap analis target. Aplikasi VHP sendiri yang saya bahas di tempat kerja saya sendiri, yaitu proses pemakaian di operasional hotel dan aspek usability untuk masing-masing user di seluruh departemen. Identifikasi proses pemakaian di operasional sehari-hari dilakukan dengan menggunakan aplikasi VHP dari berbagai departemen. Tujuan yang akan dicapai yaitu melakukan proses transaksi baik dari tamu awal mau menginap sampai setelah selesai menginap,
dan menyelesaikan pembayaran. Demikian pun juga dengan tamu yang mau melakukan event atau yang hendak menyantap berbagai hidangan yang ada di restoran, sehingga timbullah transaksi proses jual dan beli dari tamu dan menghasilkan suatu pendapatan untuk hotel dan dikelola dan menghasilkan suatu pendapatan sehingga hotel merasa nyaman untuk melakukan transaksi keuangan baik pendapatan harian maupun pendapatan bulanan bahkan tahunan. Jadi untuk pembayaran semua keseluruhan itu kami lebih condong menggunakan sistem PHP ini karena di dalam aplikasi ini sudah melingkup berbagai ranah dari departemen-departemen yang turut langsung menjalankan operasional sehari-hari. Oke, next. Oke, di sini saya akan bahas mengenai 8 golden rule dari interface design. Strive for consistency. Yang kedua, cater to universal usability. Yang ketiga, offer informative feedback. Yang keempat, design dialogues to yield closure. Yang kelima, prevent errors. Yang keenam, permit yeasy reversal of action. Yang ketujuh, support internal locus of control. Yang ke-8, reduce short term memory load. Oke, jika saya membahas ini satu persatu maka akan memakan waktu yang cukup banyak, jadi dipersingkat saja. Pengertiannya sudah saya jelaskan juga di makalah saya maupun di presentasi saya. Jika memang mau lebih jelas lagi akan saya share untuk bisa dipelajari masing-masing. Oke, saya next saja. Skenario dan storyboard. Dalam perkembangan dunia bisnis di bidang pariwisata yang kian pesat dalam bidang teknologi informatika, tentunya pola perubahan gaya berbisnis semakin berkembang juga dan sangat berpengaruh pada kemajuan bisnis di sektor pariwisata, terutama hotel, tidak terlepas dari dunia teknologi informatika. Dalam menunjang operasional sehari-hari akan sangat fatal bisnis hotel zaman sekarang tidak melibatkan dunia teknologi informatika di dalamnya dan akan sangat menghambat operasional sehari-hari dalam bekerja dan berbisnis. Jadi seperti skenario dan storyboard yang saya angkat ini, di mana saya juga pernah mengalami satu case, yaitu internet down, aplikasi down. Jadi di situ kami menjalankan sistem transaksi di hotel itu selama kurang lebih 2-3 jam itu secara manual, dan bahkan itu kurang efisien dan juga sangat memakan waktu baik dari transaksi maupun untuk pengeluaran uang. Di situ saya merasa dunia hotel baik dari pariwisata memang sangat didukung oleh teknologi informatika dalam segi operasional sehari-hari sehingga tidak menghambat semua proses pembayaran maupun pengeluaran uang. Oke, saya lanjut. Yang terakhir dari saya, kesimpulan, aplikasi ini dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan yang disesuaikan dengan sektor bisnis masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam dunia bisnis dan dunia bekerja sehari-hari. Aplikasi-aplikasi hotel sudah banyak yang telah bermunculan dan sudah banyak juga yang menunjang operasional hotel sehari-hari. Sehingga ketergantungan dunia perhotelan kepada suatu aplikasi sangatlah besar agar bisa membantu dalam berbisnis pariwisata dan bidang perhotelan. Jadi kesimpulan yang saya ambil ini dengan pengalaman yang saya pernah alami sendiri case-nya yang seperti tadi sudah saya jelaskan, dan juga memang hotel-hotel sekarang ini semua sudah menyongsong menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat membantu proses operasional mereka sehari-hari. Oke, saran dari saya
dari uraian yang di atas yang telah saya bahas secara singkat mengenai aplikasi yang kami pakai di Hotel Neo Altari Kupang dan beberapa case yang saya alami. Jadi kesimpulannya seperti tadi, dan saran saya ini untuk membuat aplikasi yang menarik minat dan bisa dioperasikan oleh user secara cepat dan mudah, tentunya harus memiliki banyak aspek. Yang pertama, tampilan menarik, sederhana namun elegan, tidak monoton gambarnya, bagus dipandang mata, serta tidak terlalu berlebihan desain background aplikasinya. Tapi dari semua ini, yang paling sangat penting menurut saya itu user friendly atau mudah dipahami dan dioperasikan oleh non IT, oleh user-user awam biasa. Karena apa? Karena banyak aplikasi itu yang lebih digunakan itu oleh user-user yang pengguna biasa tanpa mengetahui seluk-beluknya. Seperti kalau misalkan contoh IT yang buat pasti sudah sangat awam dan sudah sangat paham mengenai alur-alurnya. Tapi kalau orang awam yang menggunakan, itu sangat fatal jika tidak user friendly, karena akan menghambat mereka untuk mencerna suatu proses perjalannya aplikasi, baik dari check in, check out, ataupun dari membuat invoice dan yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai aplikasi VHP yang saya pakai di Hotel Neo Altari Kupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.